Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Anekawati, SPD, CGP Angkatan 11 dari SDN Jerambe, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SDN Randungenengan, yaitu Ibu Diana Puspita Sari, MPD. Tugas wawancara ini tentang bagaimana beliau mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan yang pernah terjadi. Bagaimana Ibu untuk hari ini? Siap untuk saya wawancarai? Dengan senang hati, Ibu. Terima kasih Bu. Langsung saja ya Bu ya, untuk yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu Diana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Ya, baik sekali Bu Desi. Memang kasus dilema etika dan rujukan moral ini sering terjadi sekali di lembaga-lembaga yang mana dilema etika itu adalah kasus yang memang sama-sama memiliki kebenaran. Ya, sama-sama ada dua kasus yang memiliki kebenaran, namun dalam pemutusannya kita sering mengalami dilema, yaitu banyak sekali kondisi yang kontra. Sedangkan kalau rujukan moral itu adalah kasus yang mana satu memiliki kebijakan, yang satu kebajikan, yang satu kurang memiliki kebajikan. Yang mana dalam satu waktu terjadi kasus dalam satu waktu. Jadi di sini langkah saya atau mengidentifikasi ya, dalam mengidentifikasinya yaitu dengan cara pengamatan atau observasi pada kasus tersebut. Setelah itu saya juga melakukan informasi, mendengarkan berita, mencari kebenaran, apakah benar-benar terjadi, apakah merupakan dilema etika kasus tersebut ataukah kebajikan moral. Dan kalau memang benar-benar merupakan kasus tersebut, maka sebagai kepala sekolah saya akan segera menyelesaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih atas jawabannya. Untuk yang kedua Bu ya, lanjut ya. Selama ini bagaimana Ibu Diana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya. Di sini saya sebagai kepala sekolah yang mana sekolah itu adalah milik bersama. Jadi apapun permasalahan itu harus saya sharingkan dengan Dewan Guru, dengan semua teman. Di mana pengambilan keputusan itu tetap akan saya fokuskan untuk berpihak kepada siswa serta berdampak baik, meminimkan dampak-dampak negatif dalam suatu lembaga saya. Jadi kerjasama, diskusi, sharing bersama guru. Terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah saya yaitu yang pertama saya akan mengamati permasalahan yang terjadi dan saya akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk saya ajak bicara. Selanjutnya mungkin akan saya dengarkan permasalahan mereka terlebih dahulu. Setelah itu secara coaching saya akan mendorong mereka untuk memecahkan masalah, dan tentunya pengambilan keputusan saya nanti tetap saya akan melibatkan dengan Dewan Guru berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan tetap berdasarkan aturan yang ada. Bu, terima kasih. Untuk yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Diana anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif yaitu ketika ada satu kasus permasalahan sekolah itu, hendaknya saya itu terlebih dahulu mencari fakta ya. Terus saya mendengarkan curhatan atau berita-berita kebenaran terlebih dahulu dari pihak yang terkait tersebut, juga dari pihak-pihak luar. Saya akan menanyakan, mendengarkan kebenaran yang terjadi. Itulah hal yang efektif. Dan tentunya mungkin secara face to face, dari hati ke hati,
ngobrol secara terbuka itu adalah hal yang lebih efektif. Baik Bu, untuk yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Diana merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Sebagai kepala sekolah sebenarnya banyak sekali tantangan ya, jadi ya dalam mengambil keputusan. Namun di sini yang lebih tertantang yaitu saat permasalahan dengan rasa kasihan. Nah, dengan kasihan sesama pihak terkait, rasa mengambil keputusan itu ada rasa nggak enak, sungkan, atau kasihan, itulah hal yang tantangan yang tersulit bagi saya dalam mengambil keputusan tersebut. Begitu ya Bu, berarti berdasarkan rasa kasihan. Iya, nggak enak satu tantangannya. Seorang wanita pasti ada rasa kasihan di Ibu, terima kasih. Untuk yang keenam Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika, dan apakah Bu Diana langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Diana jalankan? Ya. Di sini saya melihat dulu bentuk dari permasalahan tersebut ya. Misalnya permasalahan itu mendesak dan segera harus saya putuskan dan sangat penting atau genting sekali, maka dengan saat itu juga ya saya akan langsung melaksanakan pengambilan keputusan. Namun jika permasalahan itu membutuhkan ada komponen pihak lain, misalnya ada komite, paguyuban, maka perlu saya jadwalkan untuk mengumpulkan beliau tersebut. Ya, Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bu Diana dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Iya, tentunya kerjasama dengan semua komponen, yaitu yang pertama adalah Dewan Guru, setelah itu komite, ini juga penting sekali dalam mengusulkan atau memutuskan suatu kebijakan saya ini, saya perlu sharing dengan komite. Ya, setelah itu juga selain Dewan Guru, komite, juga lingkungan setempat, yang mana saya harus memperhatikan pengambilan keputusan saya itu harus sesuai dengan hal-hal yang baik dalam lembaga saya. Baik Bu, terima kasih. Dan untuk yang terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Diana petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan D5 etika? Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa suatu permasalahan itu pasti ada solusinya. Namun alangkah lebih baik, alangkah lebih mudahnya jika solusi itu bisa kita diskusikan bersama. Maka pengambilan kebajikan dalam keputusan itu insya Allah akan lebih bijaksana jika kita saling mendiskusikan dengan semua pihak. Terima kasih Bu atas wawancara hari ini. Saya banyak mengucapkan terima kasih sudah diberi waktu untuk diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa berkolaborasi untuk selanjutnya. Siap. Terima kasih Bu Diana. Semoga sukses Bu Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anekawati SPD, CGP Angkatan 11 dari SDN Njrambe, Kecamatan Gelanggu, Kabupaten Mojokerto. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN Njrambe, yaitu Ibu Yulian Agung Kinanti SPD SD. Tugas wawancara ini tentang bagaimana beliau mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan yang pernah terjadi. Izin Ibu, saya hari ini mohon izin mau wawancara bersama Ibu. Bisa Bu?
Alhamdulillah bisa Bu Dewi. Kita mulai Bu ya, langsung pada sesi yang pertama. Untuk yang pertama Bu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Menurut saya Bu Dewi, kasus dilema etika ini adalah kasus yang agak rumit karena apa? Dilema etika itu merupakan kasus yang benar melawan benar. Nah, dalam arti benar secara aturan dan benar sesuai dengan perasaan. Nah, itu yang menjadikan kita itu dalam mengambil keputusan perlu kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan sebelumnya. Begitu. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Untuk yang kedua Bu ya, lanjut ya. Selama ini bagaimana Ibu Yuli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Iya, tentunya di awal itu saya selalu berkoordinasi dengan wali kelas, mungkin kalau itu terjadi di anak-anak, kemudian baru berdiskusi dengan bapak ibu guru di sekolah. Kalau tidak menutup kemungkinan juga kalau dengan pihak luar, dengan komite. Begitu Bu Dewi. Ya Bu, terima kasih Bu. Untuk yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Yuli lakukan selama ini? Ini yang pertama Bu Dewi, tidak langsung memutuskan permasalahan ya. Jadi kita itu cross check dulu permasalahan apa sih yang sedang terjadi. Kemudian mengumpulkan data-data ya. Jadi permasalahan itu siapa yang membuat permasalahan, apa yang membuat permasalahan itu, kemudian jadi dipadukan dengan aturan yang ada di sekolah seperti itu. Kemudian saya barulah mengambil keputusan. Jadi tidak serta-merta mendadak begitu Bu Dewi. Terima kasih Bu. Lanjut untuk yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, ini karena berhubungan dengan perasaan ya Bu Dewi ya. Jadi saya itu selalu berdiskusi dengan pihak yang terkait. Jadi gurunya atau murid-muridnya yang punya permasalahan itu kita diskusi dari hati ke hati. Bisa juga mengaitkan orang tua. Nah, biasanya itu saya panggil ke sekolah berdiskusi bagaimana baiknya. Begitu. Ya Bu, terima kasih. Yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi tantangannya apa saja gitu loh Bu? Nah, itu yang sangat menantang saya itu karena dilema etika itu ya bingung ya Bu Dewi ya, antara benar atau salah. Benar itu kalau dibilang salah itu memang aturannya itu salah, tapi dibilang benar itu memang menyangkut perasaan. Nah, contohnya itu ketika anak terlambat datang ke sekolah, ditanya kenapa kok sering datang, dia itu menjawab membantu ibu. Nah, menurut kita kan membantu ibu itu benar ya Bu ya. Nah, tapi di aturan sekolah yang namanya terlambat sekolah itu kan salah. Nah, itu yang membuat sulit untuk mengambil keputusan. Nah, maka dari itu kita memang perlu mengkomunikasikan, berdiskusi dengan bapak ibu guru atau orang tua yang terkait. Begitu Bu Dewi. Terima kasih Bu. Lanjut Bu, yang keenam, apakah Bu Yuli memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Yuli juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, ini tergantung tingkat permasalahannya ya Bu Dewi ya. Jika memang mendesak atau perlu diputuskan pada hari itu juga, kami akan segera memutuskan permasalahan itu.
Namun kalau kita memerlukan waktu, misalkan berhubungan dengan pihak lain, nah itu saya membuat jadwal. Jadi tergantung permasalahan itu mendesak atau tidaknya, begitu Bu Dewi. Siap Bu, terima kasih. Lanjut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Ya, ini tentunya yang pertama Bapak Ibu guru ya Bu Dewi ya, karena sebagai pemimpin itu tidak bisa memutuskan sendiri. Selalu harus berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang saya utamakan. Baru kemudian nanti kalau ada tambahan itu wali murid yang mungkin siswanya yang terkena masalah itu. Gitu. Terima kasih Bu, ini pertanyaan yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang menurut Ibu dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan D5 etika? Ini semua permasalahan kan bisa dicari jalan keluarnya ya Bu Dewi ya. Tidak ada permasalahan yang tidak ada ujungnya. Nah, maka dari itu yang saya pelajari itu adalah berdiskusi itu adalah keputusan yang lebih baik. Jadi apapun permasalahannya, apapun cerita dari sana sini itu tetap kita berdiskusi. Hanya itu Bu Dewi ya. Jadi kalau berdiskusi tidak ada yang disalahkan. Begitu. Terima kasih Ibu atas semua jawaban hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu kegiatannya Ibu. Semoga kita bisa berkolaborasi untuk hal-hal yang lebih positif ke depannya. Terima kasih Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SDN Sambilawang, yaitu Ibu Erna Susilowati SPD. Tugas wawancara hari ini yaitu tentang bagaimana beliau mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan yang pernah terjadi. Izin Ibu, saya hari ini ingin wawancara sama panjenengan. Dipersilakan Ibu. Dengan senang hati saya persilakan Ibu. Terima kasih Bu ya. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu. Ada 8 pertanyaan. Langsung saja Bu ya untuk yang pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama Bu Erna, selama ini bagaimana Ibu Erna dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Begini Ibu, dari pengertian dilema etika sendiri itu adalah situasi di mana seseorang dihadapkan pada 2 atau lebih pilihan tindakan yang bertentangan secara moral, sehingga kita itu sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi pada saat ini, kemudian mendengar informasi atau berita dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Yang intinya adalah jika sesuatu masalah tersebut itu ada yang salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan membentuk tim atau membicarakan tim di sini. Kebetulan saya di sini membentuk tim yang terdiri dari satu ya saya sendiri, kemudian wali kelas, dan kebetulan di sini juga ada guru olahraga. Saya kasih tugas tambahan yaitu sebagai urusan kesesuaian Ibu. Kemudian hal itu saya komunikasikan dan saya musyawarahkan untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian masalah tersebut. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Untuk yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Bu Erna menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, Ibu. Kebetulan di sekolah SDN Sambilawang ini saya itu membentuk tim yang terdiri dari saya sendiri, kemudian Bapak Ibu guru wali kelas, kemudian di situ nanti ada tugas tambahan yaitu Pak Yono sebagai urusan kesiswaan, kemudian salah satunya kita bicara secara intern. Kalau itu nanti tidak bisa dibicarakan, nanti saya tambahkan dengan komite yang membawa beberapa paguyuban. Begitu Ibu. Terima kasih Bu Erna. Selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan sesuai dengan prosedur yaitu: satu, saya mengecek dulu permasalahan yang ada, kemudian menentukan pihak mana yang terkait dengan masalah tersebut. Setelah itu kita mengkomunikasikan untuk mendiskusikan kepada Dewan Guru yang tim saya bentuk tadi untuk kepentingan sekolah secara umum. Kemudian membuat keputusan, tapi keputusan itu saya tidak serta-merta saya sendiri, enggak Ibu, selama ini saya musyawarahkan, saya diskusikan bagaimana caranya untuk mencari masalah ini sesuai dengan dampaknya, kira-kira dampak terkecil itu bagaimana, dampak buruk maksudnya. Kemudian kita laksanakan keputusan itu sesuai dengan prosedurnya, dan kita tidak kalah pentingnya tetap panduan atau berpegang teguh pada aturan. Begitu Ibu. Terima kasih Bu. Untuk yang keempat yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu tadi saya selalu berkomunikasi dengan pihak terkait, yaitu tim saya tadi. Kemudian kita bicarakan dan kita identifikasi masalah itu, kalau bisa kita pendekatan secara dari hati ke hati. Begitu Ibu, supaya untuk memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Lanjut ya. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya apa saja Ibu? Tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolahan kami, yaitu biasanya ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan, biasanya itu kasihan melawan benar. Nah, itu Ibu. Kemudian otomatis saya merasa sangat sulit. Lah, untuk menyikapi hal itu, yaitu tadi saya bentuk tim, saya komunikasikan lagi, begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah Bu Erna memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Erna langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Tergantung permasalahan itu Ibu. Kira-kira kalau permasalahan itu sangat mendesak, berarti serta-merta harus saya selesaikan. Berarti dalam artian di sini kita itu harus musyawarah dengan tim tadi. Kalau memang masalah itu ringan, cukup beberapa guru, berarti bisa diselesaikan. Tetapi kalau memang agak rumit, kita bicarakan dengan tim itu tadi. Setelah itu baru kita putuskan secara bersama-sama. Kadang itu kebetulan di SDN Sambilawang kan ada kombel Ibu ya. Iya. Nah itu 1 bulan itu pertemuannya itu 2 kali. Berarti 2 minggu sekali. Ya. Kebetulan di situ kita membahas tentang permasalahan apa yang ada di sekolahan kita. Kemudian saya sebagai seorang pemimpin itu saya tanya satu persatu, Bapak Ibu mungkin di kelas panjenengan
itu ada permasalahan yang perlu kita pecahkan. Contohnya ada siswa yang tidak mau sekolah, atau ada siswa yang berkelahi, atau anak yang kurang termotivasi dalam belajarnya, begitu Ibu. Jadi intinya ya kita sesuaikan dengan kondisi tadi. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Iya. Yang ketujuh Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kriminal etika? Iya Ibu, yang membantu saya selama ini kan sudah saya sampaikan di awal. Ya. Di sini adalah saya membentuk tim tadi yang terdiri dari saya, Ibu, Bapak guru wali kelas, kemudian ditambah dengan guru olahraga sebagai urusan kesiswaan dan komite Ibu, begitu. Ya, terima kasih Iya. Ibu. Untuk yang terakhir Bu ya, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Persoalan yang muncul atau yang ada di sekolah kita, baik itu secara maksudnya mendesak dan terprinsip atau sangat darurat, itu bahwasanya kita harus kompak. Intinya dalam berkomunikasi harus efektif, harus kita komunikasikan secara efisien dan efektif dengan tim tadi atau dengan dewan guru yang lainnya. Setelah itu baru kita identifikasikan masalah itu, kemudian kita musyawarahkan bersama untuk mencari dampaknya atau solusi yang berdampak terkecil, maksudnya dampak yang buruk yang sangat terkecil itu yang kita ambil. Kemudian kita juga harus sesuai dengan konsekuensi yang keputusan kita ambil secara bersama. Kemudian kita juga tidak boleh tidak berprinsip atau tidak berpatokan dengan aturan. Kita tetap berpegang teguh pada aturan supaya kita nanti tidak salah melangkah Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Penjelasan Ibu sangat membantu, sangat menginspirasi bagi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Iya, Mohon maaf sama-sama. untuk hari ini saya mengganggu aktivitasnya Ibu. Semoga kita ke depannya bisa saling sharing ya Bu ya. Iya, Saling sama-sama, berkolaborasi. Ibu. Kalau saya Iya. butuh kolaborasi atau butuh Iya. sharing-sharing ke Ibu, mohon Ibu mengizinkan untuk Monggo. berkolaborasi. Silakan Saya dengan ucapkan, senang hati. Oke, terima kasih Bu. Saya akhiri pertemuan ini. Sampai ketemu di waktu yang lebih menyenangkan lagi. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dewi. Sama-sama. Sukses Ibu. selalu nggih. Jangan lupa untuk tetap berbagi. Iya, Itu Bu. merupakan amal ibadah kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan berkah. Terima kasih Bu. Nggih.